والسلام عليك يا حبيب السلام على. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Summa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratil kiram, seluruh para alim ulama, seluruh para masyayikh, seluruh para tokoh-tokoh masyarakat, seluruh para undangan hadirin wal hadirat, utamanya pada seluruh Bapak Kiai Jami'il Asyatid yang kebetulan hadir malam ini, khususnya pada Bapak Kiai Zainal Abidin. Bukan Zainal Abidin saya, Zainal Abidin sama namanya, dari Desa Madura. Dengan seluruh asyatid yang ada, yang saya sangat menghormati dan saya muliakan. Aparatur pemerintah baik sipil TNI maupun Polri, utamanya pun Bapak Kepala Desa, utamanya Bapak Kepala Desa Desa Sungai Nipa, ya namanya sama Bapak Zainal, kebetulan sama kiainya Kiai Zainal, Bapak Kepala Desanya Bapak Zainal, penceramahnya Kiai Zainal sama Zainal. Dan seluruh aparat-aparatnya yang saya hormati, dengan seluruh Bapak Kepala Desa, 3 Bapak Kepala Desa yang hadir, alhamdulillah, dengan seluruh aparatnya juga saya tetap menghormati. Mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, utamanya pada seluruh gerakan-gerakan petugas-petugas yang ada dari gerakan pemuda Ansor, ada lagi Banser, gerakan Banser pun, Sakera lagi, Laskar Melayu, Laskar Bugis, Laskar, begitu juga Laskar Madura, Laskar Jawa, Laskar Melayu, Laskar Bugis, Laskar seluruh manusia hadirin wal hadirat yang hadir pada malam ini, juga saya pada semuanya saya tetap hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, kesempatan malam ini kita bisa berjumpa, bertemu, bersilaturahmi di tempat arena pengajian yang berjudul peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diadakan oleh takmir masjid atau ketua Masjid Al-Muttaqin, ialah Ustadz Abdurrahman dengan beberapa panitia-panitia pengajian yang malam ini ada diadakan peringatan Isra wal Mi'raj, diisi dengan adanya hikmah daripada Isra wal Mi'raj yang namanya pengajian. Mudah-mudahan dari kegiatan pertama mulai dibuka Fatihah sampai nanti ditutup dengan doa yang diisi dengan pengajian itu bisa memberi manfaat dan dapat barokah pada kita semua, sehingga kita menghidupkan beberapa sunnah-sunnah Nabi. Mudah-mudahan kita bersama-sama dengan Nabi nanti masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah.
barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, kata Rasulullah, maka ia betul-betul cinta terhadapku. Dan barang siapa yang cinta betulan terhadapku, maka nanti pasti akan bersama-sama aku masuk surga. Amin Allahumma. Dari itu mari kita lihat ibadah seluruhnya memperingati Isra wal Mi'raj dari perjalanan Rasulullah. Tidak ada yang berisra mi'raj kecuali Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dimi'rajkan lagi, dinaikkan langit 1 2 3 sampai 7, melintasin ke langit nomor 7, terus nerobos sampai di luar langit nomor 7 sampai ke Sidratil Muntaha. Bersama siapa? Bersama malaikat Jibril. Tapi sampai di Sidratil Muntaha bukan cuma hanya sampai di sana, bahkan Nabi tetap nerobos sampai ke mustawan dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang namanya malaikat Jibril tidak diperbolehkan melintasi ke atas dari Sidratil Muntaha. Apa tujuan pokok daripada panggilan Allah? Ialah sembahyang 5 waktu. Saking pentingnya perintah Allah, sembahyang bukan hanya cukup turun surat atau ayat atau surat yang ada di dalam Al-Quran, bahkan dipanggil hambanya Muhammad Al-Mustafa minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dinaikkan lagi nerobos langit 1 2 3 4 5 6 sampai 7. Tantangan rintangan sangat luar biasa. Bukan Nabi masuk sendiri, bukan malaikat Jibril masuk sendiri, masih minta izin. Bukan langsung masuk dari langit 1, di sana ada pintunya yang sangat lebar. Maka di saat itu minta supaya dibuka yang namanya pintu langit 1 oleh malaikat Jibril kepada penghuninya langit nomor 1. Ini ditanya, siapa yang ketok pintu itu? Saya Jibril. Bersama siapa? Bersama Nabi Muhammad. Apakah sudah diutus oleh Allah masuk langit nomor 1? Masih diperiksa, ditanya saudara. Ya, sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, baru dibuka. Setelah dibuka, penghuninya langit nomor 1 ialah ketemu dengan manusia yang sama-sama Nabi. Kira-kira kalau ditanya tahu atau tidak? Tahu atau tidak? Tahu atau tidak? Penghuninya langit nomor 1 siapa? 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 Saya rasa aja ke langit nomor 1. Hah? Siapa? Masa kan tiap bulan Recep itu kita ngaji, masa tidak diceritakan? Ceritakan sedikit saja. Penghuninya langit nomor 1 siapa? Siapa saja ke langit nomor 1? Hah? Sama-sama Nabi. Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi? Apa? Iya, tak Nabi Isa. Jawab salah tak apa-apa. Beda sama bener. Nabi siapa? Lagi jawab. Nabi siapa? Nabi Adam. Satunya Nabi? Enggak, yang tadi Nabi Isa. Menjawab lagi Nabi Adam. Lalu Nabi siapa? Langit nomor 1. Harus tahu saudara. Lebih-lebih ustaz, lebih-lebih kiai, lebih-lebih ulama, harus hafal, harus tahu. Betul. Kalau kita tidak tahu, lebih baik ngaji lagi. Kalau terus tidak tahu, jadi ustaz, jadi kiai, jadi ulama, lebih baik mundur, gak usah jadi ustaz, jual cendol saja di pasar. Tahu atau tidak? Langit nomor 1 ialah Nabi Adam, Abul Bashar. Betul. Itu duduk luar biasa di sana. Di samping kanannya umatnya Nabi Adam, di samping kirinya umatnya Nabi Adam. Ketika Abul Bashar Nabi Adam melihat ke kanan, maka itu tersenyum dan sangat gembira. Tapi setelah melihat ke kiri, sangat susah dan nangis yang namanya Nabi Adam. Kenapa? Karena ada samping kanannya itu Bani Adam yang selamat,
yang ada di samping kirinya Bani Adam yang celaka. Bani Adam ada yang muslim, ada yang kafir. Yang di samping kanannya ialah muslim, di samping kirinya ialah kafir. Sama-sama Bani Adam. Itu di langit satu. Terus langsung perjalanannya, biar cepat. Perjalanannya minta buka lagi sampai ke langit nomor 2. Tapi ketemu Nabi Adam dengan Nabi Muhammad sangat gembira sekali, saudara, ketemu dengan kekasihnya, saudaranya, akhi soleh. Tidak ada yang lebih soleh kecuali Nabi kita Nabi Muhammad yang ketemu dengan Nabi Adam. Bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu berangkat lagi langit nomor 2, sama halnya. Bagaimana? Ketok pintu bersama malaikat Jibril. Setelah ditanya, saya Jibril, bersama siapa? Bersama Nabi. Apakah diutus ke langit nomor 2? Diutus. Lalu dibuka yang namanya pintu. Di dalam Isra Mi'rajnya tantangan rintangan sangat luar biasa terhadap Nabi kita Nabi Muhammad. Sangat pentingnya memenuhi panggilan Allah Subhanahu. Setelah dibuka langit nomor 2, di sana ada penghuninya, Nabi juga. Siapa namanya? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Apalin lah. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Sama penyambutannya terhadap malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad. Lalu meneruskan perjalanannya sampai langit 3. Ya sama ketok pintu. Lalu ditanya malaikat Jibril, bersama siapa? Nabi kita Nabi Muhammad. Apakah diutus? Sudah diutus. Lalu dibuka. Setelah dibuka, lalu ketemu dengan Nabi juga, penghuninya langit nomor 3. Siapa namanya? Siapa namanya? Nabi yang paling ganteng. Namanya Nabi Yusuf. Di sini ada nama Yusuf. Ada enggak? Ganteng atau tidak? Ganteng atau tidak? Alhamdulillah. Walaupun tak sebetul ganteng, sudahlah katakan ganteng gitu. Walaupun gak ganteng orangnya, namanya ganteng. Betul? Alhamdulillah. Jangan disebut nama Yusuf. Ustadz Yusuf, pinter Yusuf. Yang ganteng, betul. Yang ganteng ialah Nabi, betul. Kegantengan Nabi Yusuf separuh alam, separuhnya untuk seluruhnya manusia yang ada. Cuman hanya Nabi Yusuf separuh alam. Gantengnya sangat luar biasa. Itu ketemu dengan Nabi Yusuf. Penyambutannya sama, saudara, terhadap malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad. Setelah itu meneruskan perjalanannya sampai langit nomor 4. Di sana ngetok itu juga seperti yang tadi, yang dialami langit nomor 1. Ketika dibuka yang namanya pintu yang nomor 4, pintu langit, ialah di sana ada penghuninya, namanya Nabi juga. Nabi siapa namanya? Nabi siapa namanya? Nabi Idris. Terus perjalanannya sampai langit nomor 5. Setelah dibuka ketemu dengan Nabi siapa? Nah, Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Harun. Ada di langit nomor 5. Terus meneruskan perjalanannya lagi dengan malaikat Jibril. Lalu sampai langit nomor 6. Langit nomor 6. Ketika dibuka ketemu dengan Nabi siapa? Nabi Musa. Betul. Meneruskan perjalanannya lagi. Sama halnya ketok pintu. Setelah itu ditanya oleh penghuninya. Lalu meneruskan perjalanannya sampai lapis 7, langit nomor 7. Setelah dibuka, alhamdulillah, marhaban bihi wa ahlan hayyallahu min ahin wa min sahibin. Ini mengucapkan berterima kasih, ketemu sangat gembira luar biasa. Setelah dibuka, di sana ada penghuninya Nabi yang namanya Nabi Ibrahim di langit nomor 7. Setelah itu sama penyambutannya, saudara, meneruskan perjalanan sampai di luar langit nomor 7. Di sana Sidratil Muntaha. Maka malaikat Jibril menunggu di sana. Nabi Muhammad terus langsung menghadap Allah, ada di Mustawan. Setelah ada di Mustawan, dengan singkat, dengan cepat, lalu diperintahkan terhadap Nabi dan umatnya sembahyang sehari semalam 50 waktu.
Setelah itu diterima oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Lalu pamitan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu turun ke Sidratil Muntaha bersama dengan malaikat Jibril. Turun langit nomor 7. Tidak ada periksaan, tidak ada teguran di langit nomor 7 sampai langit nomor 6 ketemu dengan Nabi Musa, lalu bertanya, Nabi kita Nabi Muhammad, akhi soleh, apa kira-kira yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke mustawan terhadap kamu wahai akhi soleh? Lalu Rasulullah Nabi Muhammad itu menjawab, jawaban Nabi yang dipanggil oleh Allah tidak ada lain kecuali perintah Allah terhadapku dan umatku sembahyang 50 waktu. 50 waktu. Kalau 50 waktu sembahyang, iya kalau kita, tapi umatnya kecil-kecil yang ada dimanapun saja al-mustad'afin, maka minta keringanan terhadap Allah. Balik Nabi terhadap Allah ke mustawan, minta keringanan, lalu dikurting diberi keringanan 5. Kalau 50 dikurangi 5 tinggal berapa? 45. Lalu berangkat lagi turun, ketemu dengan Nabi Musa, ditegur lagi, ditanya lagi, cuma hanya dikurting 5, diturunkan 5, tinggal berapa? 45. Balik lagi, nggak mampu, sampai baliknya minta kurting, minta keringanan terhadap Allah, sampai kembali 9 kali, diturunkan 5 sampai 9 kali. Jadi kalau 50 ya dikurangin 9 kali berapa ini? Jadi 5 dikurangi 5 sampai 9 kali berarti 45. Tinggal akhirnya 5. Andai kata 50 waktu, pahalanya tetap sama dengan yang 5 waktu, karena melaksanakan 1 pahalanya 1. Tapi melaksanakan 5 sama dengan melaksanakan 50. Kelakuannya, pekerjaannya ringan, tapi pahalanya besar. Jadi yang melaksanakan 1 ialah 10, melaksanakan sampai 50 sama saudara. Maka dari itu Rasulullah setelah ditegur oleh namanya Nabi Musa, lalu meneruskan perjalanannya. Tapi oleh Nabi Musa disuruh kembali lagi, karena Rasulullah Nabi Muhammad itu malu terhadap Allah karena sudah berulang-ulang sampai 9 kali, akhirnya dipaksa terhadap Nabi kita Nabi Muhammad sembahyang 5 waktu pada Nabi Muhammad dan umatnya sampai sekarang. Maka perjalanan yang namanya Isra wal Mi'raj ini ditempuh enggak sampai 1 malam. Tak sampai semalam. Enggak sampai 1 malam. Berangkat setelah Isya, datang sebelum subuh. Berangkat setelah Isya, dipanggil setelah Isya, datang sebelum subuh. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan pakai kuda. Tahu kuda? Tahu kuda? Tahu kuda? Apa kuda? Jeren. Dengan pakai unta, binatang, hewan yang ditunggangin oleh Rasulullah ialah unta dan kuda. Perjalanan Nabi minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, dalam berangkatnya Nabi kita Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, satu perjalanan ialah ditempuh 30 hari. 30 pulangnya 30 hari, enggak sampai ke langit saudara, masih belum mi'raj, cuman hanya Isra, cuman hanya berangkat. Saking jauhnya, kalau sekarang ikut pesawat 3 jam dari Jeddah, Mator Jeddah ya, dari Mator, dari lapangan pesawat Jeddah King Abdul Aziz sampai ke Yordania, lapangan Yordania lah itu 3 jam. Saya pernah dari Jeddah ke Yordania 3 jam. Dari Yordania melintasi Israel, dari Israel terus ke Palestina. Tak langsung ke Palestina. Kalau ikut pesawat terbang itu 3 jam. Kalau dulu masih enggak ada pesawat terbang,
Ya, dalam perjalanan Rasulullah pakai kuda dan pakai unta ialah 1 bulan berangkatnya, pulangnya 1 bulan, yakni ditempuh 2 bulan. Ini masih belum Mi'raj Rasulullah. Tapi Isra wal Mi'raj sampai melintasi langit, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai lagi ke Mustawan, pulang perginya enggak sampai 1 malam. Bahkan diberangkatkan setelah Isya, didatangkan itu masuk ke Masjidil Haram lagi sebelum subuh malam ini juga. Saya tanya pada sampean yang hadir malam ini, baik dari beberapa suku-suku yang muslim yang iman terhadap Allah Subhanahu wa taala, kalau mendengar dan melihat cerita dari Isra wal Mi'raj ditempuh enggak sampai 1 malam, kira-kira percaya atau tidak? Kira-kira percaya atau tidak? Kira-kira percaya atau tidak? Mari jawab. Kira-kira percaya atau tidak? Rasulullah Isra wal Mi'raj tidak ditempuh beberapa hari, beberapa bulan, bahkan nggak sampai 1 malam. Berangkat itu setelah Isya, datang sebelum subuh malam ini juga. Saya tanya malam ini pada orang yang ada di sini, yang ngaji di sini, orang muslim yang beriman terhadap Allah. Saya tanya, percaya atau tidak? Percaya. Percaya atau tidak? Percaya. Makanya Isra wal Mi'raj menguji terhadap kita dalam tentang ubudiyahnya terhadap Allah. Saya sekarang tanya lagi, kenapa kamu semua itu kok percaya? Kenapa kok percaya? Apa pula kita dung ke kamu? Kenapa kok percaya? Kenapa kok percaya? Kenapa kok percaya? Bu, percaya atau enggak, Bu? Bu, percaya atau enggak, Bu? Pak, percaya atau enggak, Pak? Percaya. Kenapa kok percaya? Wasallah. Ini supaya mantap, saudara, pengajian malam ini supaya mantap. Jadi saya tetap itu menanyakan terhadap kita yang dengar malam ini, kenapa kok percaya? Padahal pengajian Isra wal Mi'raj hampir setiap malam, setiap hari. Ya, kalau bisa setiap tahun, setiap bulan Rejab itu Isra wal Mi'raj terus. Cuman saya tanya aja, kenapa kok percaya? Karena kehendak Allah. Kenapa kok percaya? Karena kehendak Allah. Saya tanya, percaya atau enggak? Percaya. Kenapa kok percaya? Kenapa kau percaya? Kehendak Allah. Arab kami percaya. Karena kehendak Allah. Kenapa? Kehendak Allah. Kenapa? Kehendak Allah. Bukan kehendak Allah, bahkan dipanggil oleh Allah atau dijalankan perjalanannya malam itu yang menjalankan Allah. Bukan kuda, bukan pakai unta, bahkan perjalanannya itu pakai buruk, tapi yang menjalankan ialah Allah Subhanahu. Percaya enggak? Percaya enggak? Kalau Allah yang manggil, kalau Allah yang menjalankan, di mana kita kalau orang iman yang tidak percaya? Pasti percaya, betul? Setelah Rasulullah Nabi kita menceritakan tentang Isra wal Mi'raj terhadap golongan Quraisy di saat itu, maka ada 3 orang. Satunya orang iman, satunya orang yang munafik, satunya orang kafir. Yang diceritakan oleh Nabi, setelah Nabi menceritakan orang yang iman bertambah iman, orang yang munafik bertambah munafik, orang yang tidak percaya bertambah kafir. Mulai sejak Nabi sampai sekarang, sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Maka peristiwa Isra wal Mi'raj yang semacam itu harus kita percaya bagi orang yang iman. Kenapa? Karena yang membicarakan ialah Nabi kita. Nabi kita mempunyai sifat siddiq, amanat, tabligh. Saudara-saudara, Rasulullah membicarakan tentang Isra wal Mi'raj sampai pamannya sendiri, Mat, kamu tadi malam ada di sini, sekarang ada di sini, menceritakan Isra wal Mi'raj. Kok nakal sekali, kok bohong sekali, barangkali gila kamu, Mat. Itu kata siapa? Kata orang kafir di saat itu yang mengatakan semacam itu ialah Abu Jahal, Abu Lahab, termasuk paman Rasulullah. Karena kafir tidak percaya, asalnya senang terhadap Nabi. Akhirnya kalau menceritakan Isra wal Mi'raj menguji atas keimanan kita, orang yang beriman takwa terhadap Allah, maka di saat itu orang yang kafir mencemoohkan terhadap Nabi, menghina terhadap Nabi, sehingga Nabi kita dikatakan gila. Na'udhu
Maka ujian Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, saudara. Apakah percaya? Kalau percaya itu namanya orang iman. Apakah ragu-ragu? Masa iya ya. Tadi malam ada di sini, malam ini juga ada di sini. Itu menceritakan Isra wal Mi'raj. Masa iya ya. Kalau yang ragu-ragunya namanya orang yang tidak percaya namanya orang kafir. Di saat itu yang iman setelah diceritakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad, dari kalangan orang tua ialah Abu Bakar, di kalangan anak pemuda ialah Sayyidina Ali, di kalangan orang perempuan di saat itu Siti Khadijah. Abu Bakar dijulukin sampai itu yang namanya Abu Bakar Siddiq karena sangat membenarkan atas kejadian Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mantapnya saudara, Abu Bakar Siddiq nyata-nyata masuk surga karena mempercayai pada kejadian peristiwa yang sangat luar biasa yang namanya Isra wal Mi'raj. Sampai Sayyidina Abu Bakar itu menghadap rapat golongan-golongan Quraisy di saat itu, mengatakan di depannya, kalau Nabi Muhammad yang berbicara wallahi wan nabi, apalagi 7 jam kurang daripada itu saya tetap percaya. Sampai mengatakan 1 jam andai kata saya tetap percaya. Makanya Nabi itu setelah dibicarakan oleh Sayyidina Abu Bakar, maka Abu Bakar yang dinamakan Abu Bakar Siddiq. Mudah-mudahan semua sama-sama percaya, amin Allahumma. Mudah-mudahan karena iman kita semuanya diterima seluruh kepercayaan kita nanti bersama-sama dengan Abu Bakar masuk surga, amin Allahumma. Amin Allahumma. Apa yang diperoleh oleh Nabi tidak ada lain, tidak ada bukan, cuma hanya sembahyang 5 waktu. Makanya sembahyang 5 waktu inilah perintah Allah langsung terhadap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi mengatakan dalam sabdanya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sembahyanglah kamu sepertinya kamu melihat aku sembahyang. Sembahyanglah kamu sepertinya kamu melihat aku sembahyang. Sekarang saya tanya pada sampian semua yang rawuh yang hadir malam ini, apakah kita sembahyang tahu pada sembahyangnya Nabi kita Nabi Muhammad? Sampian nekapi warga Madura, warga Jawa, warga Melayu, warga Bugis yang iman terhadap Allah, sekarang itu melaksanakan sembahyang 5 waktu. Apakah tahu sembahyangnya Rasulullah? Apakah tahu sembahyangnya Rasulullah? Napa oneng napa tahu Rasulullah nikah kebejengan Kanjeng Nabi, guleban panjenengan abejeng panikah napa oneng dek kebejengan Kanjeng Nabi? Apakah tahu pada sembahyangnya Nabi kita Nabi Muhammad? Kok tak nyawa, kok tak menjawab? Gula dikatanya, bahwa ini sampian dek kebejengan Kanjeng Nabi. Apakah tahu pada sembahyangnya Nabi kita Nabi Muhammad? Tahu atau enggak? Tahu atau enggak? Enggak tahu. Kita sembahyang sekarang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Taunya dari siapa? Taunya dari siapa? Taunya dari siapa? Taunya dari Taunya dari siapa? Ada yang menjawab taunya dari Nabi Muhammad. Ada yang menjawab taunya dari orang tua. Ada yang menjawab taunya dari gurunya. Mana itu yang benar? Semua sama-sama benar, tapi kurang benar. Betul? Ingin tahu? Ingin tahu? Terotawah, teroonenya. Kita sembah yang taunya pasti dari gurunya. Betul? Kalau kita itu sembah yang taunya dari Rasulullah, kapan kamu ketemu dengan Rasulullah? Betul? Betul? Padahal Rasulullah itu mengatakan dengan sabdanya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sembahyanglah kamu sepertinya kamu melihat aku sembahyang. Otomatis kita sekarang itu sembahyang nggak tahu bagaimana sembahyangnya Rasulullah. Betul? Yang tahu kita sembahyang tahunya dari guru. Dari guru kita itu ngaji di langgar-langgar musola surau, dari guru-guru ngaji, sekolah di madrasah, mondok di pondok pesantren, bersama-sama sembahyang dengan gurunya. Betul? Betul?
Jadi taunya sembahyang dari guru. Saya tanya lagi, gurunya taunya dari siapa? Gurunya taunya dari gurunya. Gurunya taunya dari siapa? Dari gurunya. Gurunya sampai besok. Gurunya taunya dari siapa? Dari ulama. Betul. Terus ulama taunya dari siapa? Dari gurunya. Siapakah yang jadi ulama? Siapakah yang menjadi kiai? Siapakah yang menjadi ustadz? Taunya dari siapa? Pasti daripada gurunya. Kalau ada seorang ulama jadi ulama mengatakan tidak punya guru, maka gurunya ulama ini namanya setan. Dengar. Kalau ada orang jadi ulama dari tingkat bawah sampai ulama tingkat atas, tapi tidak mengucapkan dirinya tak punya guru, maka kalau ada ulama mengatakan tidak punya guru, gurunya namanya setan. Pasti punya guru, saudara. Jadi gurunya taunya dari ulama. Oh, sembahyang taunya dari siapa? Dari gurunya. Gurunya taunya dari siapa? Dari gurunya. Gurunya. Gurunya ulama itu taunya dari siapa? Dari Imam Syafi'i. Lalu tanya lagi, Imam Syafi'i kok sembahyang taunya dari siapa? Dari gurunya. Imam Syafi'i sama-sama punya gurunya. Imam Syafi'i taunya dari siapa? Dari gurunya. Maka bersambung, saudara. Dari kita guru ke guru sampai ke ulama ke guru sampai ke Imam Syafi'i ke guru. Taunya dari siapa? Taunya dari tabi'in. Biar tahu, saudara, biar puas. Ini pengajian yang semacam itu tentang sholat. Betul. Terus tabi'in taunya dari siapa? Dari tabi'in. Tabi'in taunya dari siapa? Taunya dari sahabat. Kalau namanya sahabat taunya dari siapa? Langsung dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, saudara, susunannya. Makanya kita punya guru sampai sambung pada Nabi kita, Nabi Muhammad. Yang terakhir, Nabi Muhammad taunya dari siapa? Langsung dari Allah Subhanahu. Makanya sembahyang jangan dipermainkan, itu perintah Allah. Sembahyang bukan untuk Allah, bahkan harus karena Allah. Untuk siapa sembahyang? Untuk kita semua. Dari kebahagiaan dan keselamatannya, baik di dunia sampai ke alam akhirat, bukan untuk Allah, bahkan untuk kita semua. Tapi kalau sembahyang harus niat karena Allah Subhanahu. Jangan sampai kita mengatakan sembahyang cukup niat. Jangan, saudara. Jangan ikut cukup niat. Beda etak kele niat kau lah apa jangan duhur lemare. Harus dilaksanakan, saudara. Apapun tanpa dilaksanakan itu tidak bisa berhasil, saudara. Tapi seluruhnya pekerjaan kita, jajan kita harus selalu kita pakai niat. Innamal a'malu binniyat. Usolli fardhu dhuhri, Allahu Akbar. Bukan cuma hanya usolli fardhu dhuhri lalu selesai, bukan. Harus laksanakan sholat duhur 4 rakaat sebagaimana kita yang melakukan sembahyang duhur taunya dari gurunya. Begitu, saudara. Harus aliran kita, aliran anak ahli sunnah wal jamaah yang pakai Al-Quran dan hadis, ijma' qiyas uruf, biar kita puas jadi orang Islam yang beriman terhadap Allah Subhanahu. Kalau ada orang mengatakan sembahyang cukup niat, itu namanya
Maka hati-hati dengan liberal sekarang ini, hati-hati dengan sekuler sekarang ini, hati-hati dengan pluralisme, apalagi dengan aliran-aliran sesat. Wahabi itu merajalela sekarang saudara, sampai masuk ke Madura saudara. Maka hati-hati dengan aliran-aliran sesat itu yang menyesatkan kita, apalagi kita itu melihat ceramah yang ada di YouTube. Betul. Aduh, saking penatiknya ke YouTube, kadang-kadang gurunya salah. Maka hati-hati saudara, harus kembali pada guru kita, kembali pada ada ahli sunnah wal jamaah, kembali pada Al-Quran dan hadis, ijma qiyas uruf, supaya kita ijma qiyas uruf itu menuntun kita bukan hanya di permukaan bumi, yang jalan yang lurus sampai ke hadapan Allah, diantar ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sabda Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli, ini perbandingannya saudara. Kalau kita mau tani, mau dagang, mau apapun saja, mau makan, mau minum, tapi cuman hanya niat tidak diminum, apakah berhasil atau tidak? Berhasil atau tidak? Saya niat minum, coba niat terus, dirasakan atau tidak? Berhasil atau tidak? Saya lapar mau makan, niat makan, tapi tidak dimakan, kenyang atau tidak? Sama sembahyang saudara, cuman hanya niat tidak dilaksanakan, itu nggak bisa jadi yang namanya sembahyang. Makanya di dalam doa iftitah, ketika Allahu Akbar sampai ke wassalam, di sana ada bacaan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka justru karena itu sembahyang inilah bukan main-main, langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Bagaimana dengan sembahyang? Nanti kita akan dihisab di hadapan Allah. Kalau dihisab amal kita di hadapan Allah, sembahyangnya lulus, maka insya Allah ujian Allah lulus, surga tempatnya. Tapi sembahyangnya kalau tidak lulus, maka seluruh amal kita hidup di permukaan bumi, baik atau buruk, bagus atau jelek, itu tetap ditimbang. Kalau amal kita ditimbang lebih banyak ialah yang baik, maka insya Allah selamat. Kalau ditimbang lebih banyak yang jelek, yang buruk, maka itu nanti masih dimasukkan di sirpis ke hawiyah. Apa hawiyah? Ialah neraka yang paling panas. Sehingga Allah itu berfirman dalam Al-Quran, fa amman sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah wa amman khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Setelah nanti kita masuk ke dalam alam mahsyar yang namanya hari kiamat, yang dihisab duluan, yang dihitung duluan ialah pekerjaan-pekerjaan kelakuan sembahyang. Tapi kalau sembahyangnya lulus, insya Allah lulus, baik, selamat. Tapi kalau tidak lulus, maka ditimbang amalnya. Kalau amal yang baik itu mendingan lebih berat, maka insya Allah selamat. Kalau amal yang tidak baik itu mendingan lebih berat, maka dimasukkan ke hawiyah, masih disirpis ke hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dari itu mari kelakuan-kelakuan yang baik mari tambah-tambahkan supaya lebih baik. Kelakuan-kelakuan yang tidak baik mari kurang-kurangin, banyak berzikir, banyak istighfar, banyak minta ampun terhadap Allah dan pada sesamanya. Barangkali akhirnya nanti jadi orang husnul khotimah. Amin Allahumma amin Allahumma. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Yang sapat, yang keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Gimana? Lanjut. Lanjut. Terus. Sampai jam 12. Lanjut. Sampai jam 3. Lanjut. Berarti kalau sampai jam 3, sampean enggak waras semua. Berarti mau sampai jam telo, sampean paham model ring tak beres. Lepas pada tak beres sekali. Kempang pak lah korang muncul boleh. Kalau kurang ngundang lagi, enggak kurang enggak apa-apa, pasaran masih banyak. Yang penting saling doa, mudah-mudahan panjang umur. Amin. Allahumma. Kelakuan yang baik lebih banyak dari kelakuan yang tidak baik, sehingga jadi orang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Kembali pada sembahyang lagi.
Allah berfirman dalam Al-Quran, dari sembahyang inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu bisa mencegah, itu bisa memberhentikan dari kelakuan-kelakuan yang jahat dan kelakuan-kelakuan yang mungkar. Sejahat apapun, semungkar apapun, kalau ingin berhenti, mari kembali pada sembahyang 5 waktu. Lebih-lebih berjamaah ada di masjid. Tidak ada imam, tidak ada makmum. Yang penting sembahyang tepat pada waktunya. Syarat rukunnya harus tepat. Harus di masjid kalau ada di keliling masjid. Kalau jauh dari masjid dimanapun saja sembahyang, asalkan suci. Kalau di samping masjid harus sembahyang di masjid. Kalau enggak sembahyang di masjid tidak ada udzur, maka sembahyangnya tidak sempurna. Bukan tidak sah. La sholata fi jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada kesempurnaan sembahyangnya orang yang ada di keliling masjid, kecuali kalau ingin sempurna sembahyang harus di masjid. Tapi tolong saudara, kalau ada di dalam masjid harus banyak berzikir, harus banyak baca Al-Quran. Kalau kita tahu, harus kita selalu banyak mengamalkan amalan yang baik di dalam masjid. Jangan sampai berbicara tentang harta benda di dalam masjid, dalam ngomong-ngomong dunia, saudara. Rasulullah yang mengatakan, man takallama bi kalamid dunya fil masjid ahbatallahu amalahu arba'ina sanatan. Barang siapa yang ngomong harta benda ada di dalam masjid karena disengaja, maka seluruh amal ibadahnya pahalanya 40 tahun itu hilang semua pahalanya. Maka Allah menghilangkan, mengeleburkan beberapa amal kebaikannya dalam jangka 40 tahun. Kalau sengaja berbicara dunia di dalam masjid, ya kalau nggak tahu atau lupa tidak jadi masalah. Tapi jangan terus-teruskan berbicara harta benda di dalam masjid. Bukan untuk berbicara dunia, bahkan harus banyak berzikir sampai diam ada di masjid. Tidak baca sholawat, tidak baca Al-Quran, tidak baca zikir, cuman senang diam ada di masjid, asalkan niat dapat pahala. Di mana itu punya pahala walaupun diam di pondok atau di madrasah, di tempat-tempat yang baik atau di rumah. Tidak ada pahala walaupun niat. Tapi di masjid asalkan niat, diam saja, neng saus itu sudah dapat pahala. Alhamdulillah. Lebih-lebih bulan Ramadan. Sekarang bulan apa? Bulan Rajab. Sebentar lagi bulan Sa'ban. Setelah bulan Sa'ban memasuki bulan Ramadan, maka banyak berdoa. Ini bulan-bulan yang mulia dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Amin Allahumma. Ya Allah, mudah-mudahan dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, bulan Rabiul Awwal, dan mudah-mudahan disampaikan pada bulan Ramadan. Amin Allahumma. Man fariha biduhu li Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang merasa gembira masuknya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya dibakar di api neraka. Amin Allahumma. Dari itu mari kembali pada sembahyang. Tanpa sembahyang tak akan bahagia, tak akan selamat, tak akan gembira hidup di permukaan bumi sampai ke alam akhirat, tak akan selamat. Maka sembahyang inilah puncak ibadah yang paling atas dari seluruh ibadah-ibadah yang ada. Sehingga Rasulullah itu mengatakan dalam satu hadis, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamatin wa man tarakaha faqad hadamatin. Sembahyang ialah merupakan tiang pang agama. Sembahyang itu suatu ibadah yang menjadi tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan sembahyang, maka ia menegakkan dan memperkuatkan agama. Sebaliknya, dan barang siapa orang yang mengaku Islam tapi meninggalkan sembahyang, bahkan ingkar pada kewajiban sembahyang, ternyata ia merobohkan agamanya. Daripada itu, mari kita beribadah, tapi jangan sampai meninggalkan tiang agama yang namanya sholat. Apapun saja yang dibangun tanpa tiang tidak akan berdiri, bahkan ambruk. Begitu juga agama. Agama kalau ingin tegak, ingin kuat, maka harus kita laksanakan yang namanya sembahyang 5 waktu. Seminggu sekali sembahyang Jumat. Yang sembahyang Jumat bagi orang laki-laki yang mukallaf, yang tidak punya utur, bukan orang perempuan, orang laki-laki.
Kalau orang perempuan nggak boleh sembahyang Jumat, hukumnya haram. Ini Bu, dengar Bu, kalau perempuan nggak usah sembahyang Jumat, sembahyang duhur aja. Kalau sembahyang Jumat hukumnya haram. Kalau ingin sembahyang kiai, boleh angsalkan yang sudah tua-tua, yang sudah kulitnya kersok-kersok, alias perempuan umur 75, 78 sampai 90. Ini boleh perempuan sholat Jumat ya kalau sudah tua, atau masih mudi-mudi, muda-mudi, masih mudi, masih yang namanya udah oleh angsalkan yang jelek-jelek. Oleh saudara, ada keluarga kalau merasa cantik maka haram sholat Jumat. Kenapa Pak Kiai? Karena yang nama yang cantik itu merusak pada jemaah Jumat. Apalagi seperti kita saudara, nggak senang pada orang perempuan cantik, pasti senang. Apakah yang muda-muda, apalagi yang muda-muda. Biasanya kalau berangkat sembahyang Jumat itu jam 11:30. Tapi karena ada pengumuman yang cantik mau sembahyang, berangkatnya 9:30. Sampai di masjid berzikir baca Al-Quran. Badagiri jika orang yang luar akole esokku serap tim datang. Rusak atau tidak? Rusak atau tidak? Maka tolong yang cantik jangan sembahyang Jumat karena merusak terhadap jemaah Jumat. Sembahyang duhur aja ada di rumah. Ini kalau sembahyang Jumat, makanya sebagai pengganti dari sholat duhur di saat hari Jumat, khutbahnya 2, sholatnya 2 rakaat. Itu yang memang dilaksanakan dan dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking pentingnya sembahyang saudara. Maka inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sembahyang itu bisa mencegah, memberhentikan dari kelakuan-kelakuan yang jahat dan kelakuan-kelakuan yang mungkar. Sejahat apapun, semungkar apapun, kalau ingin berhenti jadi orang husnul khotimah, mari kita kembali pada sembahyang. Di sini ada maling. Saya kan cuma hanya tanya, kan saya masih belum ke sini. Saya tidak tahu, tidak ada berita di sini ada maling. Cuma hanya saya tanya, di sini ada maling. Di sini ada maling. Di sini ada pencuri. Di sini ada koruptor korupsi. Enggak ada. Di sini ada enggak? Enggak ada. Walaupun ada jangan dibilang. Sudah rasakan sendiri. Di sini ada maling. Di sini ada orang yang minum minuman keras. Ada yang ngisep sabu-sabu, narkotika, narkoba. Ada yang menjadi bandar sabu-sabu. Di sini ada pelacur. Enggak ada. Andai kata ada, kalau ingin berhenti, kembalilah pada sholat. Insya Allah akhirnya berhenti. Betul? Ini dikarenakan orang Islam yang banyak saudara. Yang jadi balik, orang Islam. Yang jadi pelacur, orang Islam. Betul? Padahal dalam Islamnya itu dilarang, tapi yang melakukan orang Islam, yang minum minuman keras orang Islam, yang isep sabu-sabu narkotika narkoba orang Islam, yang menjadi badar sabu-sabu orang Islam. Segitu rebana ureng Islam. Orang kafir lagi Islam. Islam. Yang ngurangin timbangan dan takaran dalam pedagangnya Islam. Orang Islam, betul. Siapa serampas tanah ureng orang Islam. Saya mengadu domba di antara satu dengan yang lain, kebanyakan orang Islam. Betul? 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 Yang memfitnah di antara satu dengan yang lain, yang tidak akur di antara saudaranya, kebanyakan orang Islam. Kata Allah, kalau ingin berhenti, ingin mencegah dari segala kelakuan yang jahat dan kelakuan yang mungkar, maka kembali pada sembahyang 5 waktu. Insya Allah akhirnya bisa berhenti. Amin Allahumma amin. Tidak berhenti satu hari, teruskan sembahyang khusyuk dan ikhlas karena Allah. Syarat rukunnya harus tepat. Kalau bisa berjemaah, insya Allah akhirnya bisa berhenti. Enggak berhenti dari 1 bulan, barangkali 2 bulannya bisa berhenti. 2 bulan enggak berhenti tetap mencuri, barangkali 1 tahunnya bisa berhenti. Teruskan, teruskan, teruskan. Pokoknya sembahyang 5 waktu. Ini kata Allah dalam firman-Nya. Jangan khawatir. Jangan khawatir, akhirnya bisa berhenti.
setahun gak berhenti, tetap nyawung ayam, bener. Tetap mencuri, tetap mengadu domba antara satu dengan yang lain, ada. Tetap walaupun sembahyang. Kenapa Pak Kiai masih belum berhenti, malah bertambah parah? Teruskan sembahyang, barangkali 2 tahunnya bisa berhenti. Amin. Amin Allahumma. 2 tahun masih enggak berhenti, barangkali 10 tahunnya berhenti. Teruskan. 10 tahun masih tambah jadi. Teruskan sembahyang, barangkali 20 tahunnya bisa berhenti. 20 tahun masih belum berhenti, barangkali 30 tahunnya bisa berhenti. Teruskan sembahyang. Ini kata Allah pasti benar. Shadaqallahul azim. Pasti benar, betul. Kita kali mampu ya. Ya mungkin minta hidayah terhadap Allah. Kalau tidak ada hidayah dari Allah, siapa yang mau bisa memberhentikan? Enggak bisa, saudara. Ma'alaika illal bala. Tidak ada terhadap kamu ulama, tidak ada terhadap kamu nabi, kecuali cuma hanya menyampaikan. Yang memberi hidayah tidak ada lain kecuali Allah. Betul? Betul. 30 tahun masih tidak berhenti, tetap nyawung ayam, mengadu domba, tetap memfitnah, tetap membunjing, tetap itu jadi maling, tetap itu kelakuan dosa yang besar, jahat dan mungkar, tetap dilaksanakan, tetap dilakukan. Teruskan sembahyang, barangkali 40 tahunnya bisa berhenti. Teruskan sembahyang. Kalau sudah 40 tahun enggak berhenti, barangkali kalau sudah mati berhenti. Tunggu mati. Pasti enggak? Pasti. Masa kalau sudah mati tetap nyawung ayam? Enggak saudara, berhenti. Masa jadi koruptor segala macam? Enggak. Masa memfitnah? Enggak, karena sudah mati. Apa artinya saudara? Artinya Allah mengatakan dalam firman-Nya, walaupun segala dosa yang besar apalagi yang kecil ini tetap dilaksanakan, padahal sembahyang. Apa arti daripada itu? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Insyaallah akhirnya bisa berhenti sehingga menjadi orang husnul khotimah. Dengarkan kata Rasulullah, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Barang siapa yang bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah di akhir umurnya, maka pasti akan ada harapan selamat masuk surga. Orang husnul khotimah menikah apabila bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Insya Allah aksakan sembahyang, walaupun kelakuannya itu tidak baik, ya, kelakuannya jahat dan mungkar, tapi diteruskan sembahyang, akhirnya menjadi orang husnul khotimah, bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat di akhir umurnya. Insya Allah akan selamat di hadapan Allah, masuk surga. Jangan sampai putus asa orang Islam yang memang menjadi Islam, saudara, yang memang menjadi terbinanya Islam itu, jangan sampai putus asa. Mari ucapkan 2 kalimat syahadat, sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, ketiga-tiganya inilah jangan sampai ditinggal. Insya Allah akhirnya jadi orang husnul khotimah yang diakui sebagai terbinanya Islam. Kalau orang baca syahadat, Islam enggak? Islam cuma hanya tanda, masih belum terbina, masih belum terbangun. Kalau cuma hanya sembahyang doang, sembahyang saja, Islam enggak? Marah jawab, Islam enggak? Islam tapi cuma tanda. Kalau cuma hanya melaksanakan puasa bulan Ramadan, Islam enggak? Islam cuma hanya tanda. Apabila ketiga-tiganya tanda dilaksanakan, maka inilah termasuk Islam terbina, terbangun. Makanya Rasulullah itu mengatakan dalam sabdanya satu hadis, salah satu ibadah Islam, faman taraka wahidatan minhunna fa alaihi kafirun halalud dam, syahadatu alla ilaha illallah wa sholatul maktubah wa shaumu ramadan. 3 perkara kalau dilaksanakan oleh orang Islam yang beriman, maka bisa terbina Islamnya. Tapi kalau ditinggal 1 saja daripada 3, jangan mimpi diakui sebagai terbina Islamnya, maka termasuk orang kafir, halal darahnya. Apa yang 3? Syahadatu alla ilaha illallah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, wa sholatul maktubah, sembahyang 5 waktu, wa shaumu ramadan, dan puasa bulan Ramadan.
Yang namanya zakat, Kiai. Zakat kalau punya, kalau cukup, rukun Islam. Tapi kalau tidak punya, tidak cukup, enggak usah zakat. Betul? Betul. Haji kalau mampu, betul. Kalau enggak mampu, enggak usah menunaikan ibadah haji. Ya, kalau enggak mampu, memaksa, ya cari hutangan sehingga enggak bisa membayar hutang, hukumnya haram kalau enggak mampu. Jadi kalau enggak mampu menunaikan ibadah haji, sembahyang Jumat sama pahalanya dengan orang yang punya menunaikan ibadah haji. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak punya. Yang sembahyang Jumat bagi siapa? Bagi orang laki-laki. Kalau orang perempuan gak usah sembahyang Jumat. Kalau nggak bisa menunaikan ibadah haji orang perempuan, ini gampang caranya kalau pahala. Bagaimana? Harus masuk ke dalam kamar dengan suaminya, minta izin pada suaminya, suaminya cium duluan. Barang siapa yang mencium duluan terhadap suaminya karena rela yang namanya suaminya, maka perempuan tadi dinamakan perempuan yang solihah, pahalanya sama dengan nyium hajar as. Makanya gak usah sembahyang Jumat kalau orang perempuan gak bisa menunaikan ibadah haji. Ciumlah suaminya dengan rasa gembira, menjadi bahagia, pahalanya sama dengan nyium hajar aswad. Di mana hajar aswad? Di mana hajar aswad? Di mana hajar aswad? Nemplek di Ka'bah Baitullah. Makanya yang namanya haji al-hajju lughatan qasdul Ka'bah. Apabila orang sampai ke Ka'bah itu namanya haji, itu dalam tata bahasanya. Tapi kalau kelakuannya al-hajju arafatan, yang dinamakan haji besar ialah apabila berwukuf di Arafah. Banyak sekarang itu haji kecil namanya umrah. Tapi umroh itu enggak bisa melaksanakan wukuf di Arafah. Karena wukuf di Arafah itu sudah ditentukan haji akbar, haji yang besar, waktunya tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Kalau enggak mampu kita umroh enggak apa-apa. Tapi kalau umroh menyelesaikan umroh dengan syarat rukunnya dan kewajibannya, itu namanya hajinya haji kecil. Yang penting haji walaupun kecil enggak apa-apa. Nah kalau tidak mampu kata yang tadi, sudahlah sembahyang Jumat pahalanya sama. Sudahlah cium duluan suaminya. Kalau nyium 1 kali sama nyium hajar aswad 1 kali. Kalau 10 kali. Pokoknya cium terus niat ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala, insya Allah banyak pahalanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka supaya kita dianggap sebagai umat Nabi, mari kita sebagai pemimpin harus kasih sayang terhadap rakyatnya. Mari rakyat harus menghormati terhadap pemimpinnya. Mari yang namanya suami harus kasih sayang terhadap istrinya. Mari yang namanya istri harus menghormati pada suaminya. Mari jadi anak-anak, hormatilah kedua orang tuanya. Mari kedua orang tua harus kasih sayang pada anaknya. Maka itulah diakui sebagai umat Nabi. Kalau ada suami tidak kasih sayang terhadap istrinya, kalau ada istri tidak menghormati pada suaminya, kata Rasulullah, maka tidak diakui sebagai umat. Malam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana falaysa minna. Barang siapa yang menjadi orang besar tidak kasih sayang pada orang kecil, dan barang siapa jadi orang kecil tidak menghormati pada orang besar, maka inilah bukan umatku, kata Rasulullah. Justru karena itu wajib yang menjadi pemimpin harus kasih sayang terhadap rakyat, wajib terhadap rakyat harus menghormati terhadap pemimpin. Maka doain terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pemimpin negara mulai presiden sampai ke kepala desa, begitu juga dari kepala desa sampai presiden, begitu juga ya dari ustadz sampai ke ulama, dari ulama sampai ke ustadz. Mari mintalah terhadap Allah bagaimana supaya yang menjadi pemimpin takutlah terhadap Allah, kasih sayang terhadap rakyatnya. Jadi rakyat harus menghormati terhadap pemimpinnya. Amin Allahumma. Sehingga diakui sebagai umat Nabi. Kalau sudah diakui sebagai umat Nabi, insya Allah akan bahagia selamat di dunia sampai ke alam akhirat. Amin Allahumma. Daripada peringatan Isra wal Mi'raj, kita cuma hanya menguji tentang keimanan terhadap Allah, tentang ubudiyahnya. Bagaimana ke depan ubudiyahnya kita selalu banyak karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadi orang Islam jangan cuma hanya rukun, jangan cuma hanya terbina, bahkan akhlak, moral dan tata krama harus dipakai oleh kita sehari-hari, seterusnya sampai mati. Bagaimana?
kita jadi orang Islam harus jangan saling dolim. Kita jadi orang Islam kalau ingin aman jangan sampai mencaci maki. Kita menjadi orang Islam sebagaimana akhlak moral dan tata krama harus jangan saling merampas di antara sesama muslimnya. Itu namanya akhlak. Kalau akhlak tata krama moral dipakai, insya Allah akan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga jadi orang iman, bukan hanya sebatas rukun iman. Bagaimana? Kita harus kalau berbicara, bicaralah dengan pembicaraan yang baik. Kalau tidak, diam saja, insya Allah aman. Kita punya tetangga, tetangga harus dihormati. Kita punya tamu harus dihormati. Ini akhlak moral tata krama daripada iman. 6 perkara kalau dilaksanakan oleh kita, insya Allah akan dapat rahmat Allah Subhanahu, akan bahagia dan aman di kampungnya sendiri. Jadi saya ulangin, 1 kalau jadi orang iman dan takwa, 1 kalau ingin aman seterusnya diridhoi oleh Allah, 1 jangan sampai dolim. Jangan sampai dolim, saling hormat menghormati, saling harga menghargai, saling kasih sayang di antara satu dengan yang lain. Aman, insya Allah aman dalam ketakwaan, aman dalam keislaman. Begitu juga jangan sampai orang Islam, kedua ialah saling mencaci maki. Ketiga jangan saling merampas, insya Allah aman. Jadi orang iman, mari kita supaya dipuja oleh Allah sebagaimana iman terhadap Allah dan iman pada hari kiamat sebentar lagi akan mati, maka kita harus mempunyai moral dan akhlak. Kalau berbicara, bicaralah dengan pembicaraan yang baik. Kalau tidak, diam saja, aman. Betul, betul. Kalau punya tetangga, hormatilah yang namanya tetangga. Makanya selamat atau tidaknya tergantung pada tetangga. Apalagi kita tetangganya sesaudara. Walaupun tetangganya orang kafir, mau rukun dengan orang Islam, tidak mengganggu terhadap agamanya, maka walaupun orang kafir harus dihormatin. Tapi kalau urusan masalah agama, lakum dinukum, insya Allah aman. Keenam dari tiga perkara yang terakhir, harus kita punya teman, punya kawan, lebih-lebih punya tamu. Harus tamu ini jangan pilih-pilih tamu, tetap harus dihormati. Kalau selalu kita menghormati, insya Allah akhirnya aman dalam ketakwaan, aman dalam keimanan, akhirnya kita jadi orang bahagia di dunia sampai ke alam akhirat. Amin Allahumma. Justru karena itu kembali pada sembahyang 5 waktu. Insya Allah dengan sembahyang 5 waktu inilah yang harus kita ikhlas dan khusyuk, yang sadar harus mendapat kesabaran dari Allah. Innallaha ma'as sabirin. Insya Allah inilah yang menjadi pokok yang paling utama bagi kita membudiahnya di dunia, sehingga di alam akhirat Allah memberi rahmat masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Pesantaan pakajaan yang harus keras sampai orang daerah keluar ke kaki. Boleh apa itu? Ya Habibi ya Muhammad. Mari ya Habib ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya Habib ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-kiblataini ya imam al-kiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa wali, anta misbahu suduri, anta misbahu suduri, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, barangkali sekian saja apa yang disampaikan tentang daripada cerita peristiwa Isra wal Mi'raj yang diisi dengan adanya pengajian. Mudah-mudahan seluruhnya dapat berkah dan manfaat sehingga bisa melaksanakan kita sembahyang 5 waktu, sehingga kita bisa nanti selamat di dunia sampai ke alam akhirat bersama-sama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad.